lalu tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang kecil dan kotor. Ikut main sama aku yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, para pendengar podcast Bagi Horor. Kembali lagi bareng aku Arga Sis di sini. Setelah kemarin kita menyelesaikan kisah dari Mas YP, The Darkest Hour series ya. Akhirnya Alpha keluar lagi bertemu dengan Sofia. Tenang, ini ada series lagi. Ini mini series sih. Mungkin partnya tidak terlalu panjang ya, tidak akan terlalu panjang. Tapi ini mungkin sudah ditunggu-tunggu sama para sobat horor. Sudah banyak yang bertanya-tanya, "Bang, kapan cerita lagi bang? Kapan ceritain lagi bang?" Ya, sebuah cerita dari Bang Dio Seta. Yeay, wah udah banyak yang nungguin tuh. Banyak banget yang tanya, lanjutan Danan Cahyo. "Bang, kapan Danan sama Cahyo lagi? Bang, mana lanjutannya?" Ini Bang Dio Seta kembali mengirimkan ceritanya. Sebuah cerita berjudul Pementasan Tak Kasat Mata. Wow, penunggu pabrik gula. Ini mungkin semacam spin-off kali ya. Spin-off dari Danan Cahyo ya. Yang aku rasa tidak terlalu panjang nanti partnya. Tapi semoga sedikit mengobati rasa rindu para sobat horor dari cerita Bang Dio Seta. Aku akan bacakan sebentar lagi, tapi jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe YouTube-nya Podcast Bagi Horor, dipencet dulu subscribe-nya. Buat yang dengerin di Spotify atau di platform podcast lain, mampir ke YouTube sebentar, linknya ada di deskripsi ya. Mampir ke YouTube sebentar, dipencet tombol subscribe-nya. Karena dengan cara kalian subscribe, kalian support Podcast Bagi Horor untuk terus lanjut. Dan jangan lupa nonton live-nya Podcast Bagi Horor juga, itu ada di YouTube sama TikTok. Setengah 10 malam ya, setengah 10 jam 10 malam. Oke. Aku tahu kalian udah gak sabar. Langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pementasan Tak Kasat Mata, Penunggu Pabrik Gula Part 1. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan Pementasan Tak Kasat Mata, Penunggu Pabrik Gula by Dio Seta. Malam itu, hujan turun deras, menciptakan suara gemuruh yang bercampur dengan rintikan air di atap seng pabrik gula tempatku bekerja. Lampu-lampu tua berkedip dengan lemah. Bayang-bayang mesin raksasa menari di lantai yang basah dan berdebu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, bercampur aroma besi berkarat dan manisnya sisa tebu yang membusuk. Mesin-mesin besar di stasiun penggilingan sudah dimatikan, meninggalkan keheningan yang hanya dipecah oleh suara langkah kaki beberapa karyawan yang masih menyelesaikan pekerjaannya. Namun, keheningan itu mendadak terpecah. Mesin penggilingan tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Roda giginya yang berkarat berputar dengan suara gemeretak, seperti sesuatu sedang ditarik ke dalamnya. Asap tipis berbau gosong naik ke udara. Kami semua tersentak, memandang ke arah mesin dengan mata penuh kebingungan. Lalu terdengar suara itu. "Sakit, sakit, tolong." Suara rintihan seorang perempuan. Bukan, lebih mirip suara anak kecil terdengar dari dalam mesin. Tangisan yang memilukan, seperti seseorang yang tengah digiling hidup-hidup. Beberapa karyawan bergegas berlari
ada yang langsung berusaha mematikan mesin. Namun, saat kami mendekat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Mesin itu ternyata tidak pernah menyala. Kami terdiam, merasakan bulu kuduk kami meremang. Lalu, dari sudut ruangan, dari arah penampungan tebu, terdengar suara lain. Suara cekikikan yang dingin dan menggema. Dan di sanalah dia. Seorang anak perempuan. Rambutnya panjang, basah, dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Bajunya compang-camping, penuh bercak merah kehitaman. Tubuhnya yang kecil berlumuran darah segar, menetes dari luka-luka menganga di kulitnya. Ia merangkak keluar dari sela-sela tebu yang berserakan, seolah baru saja meloloskan diri dari dalam mesin yang seharusnya tidak menyala itu. Tatapan matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Cekikikannya semakin keras, semakin menusuk di telinga, hingga kami semua tak sanggup lagi berdiri di sana. Satu persatu dari kami berlari, meninggalkan ruangan itu dalam ketakutan. Sejak malam itu, tidak ada yang berani bekerja sendirian di dekat mesin penggilingan tua itu. Karena setiap kali hujan turun deras, suara rintihan dan cekikikan mengerikan itu masih terdengar. Meskipun mesin itu sudah lama tidak digunakan. Sebelum bekerja di pabrik gula ini, aku sudah diperingatkan. Tidak hanya tentang beratnya pekerjaan, tapi juga tentang sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar mesin berkarat atau hawa lembab di dalam bangunan tua ini. Pabrik gula ini sudah berdiri sejak zaman Belanda, diwariskan dari generasi ke generasi, dengan sejarah yang terlalu panjang untuk diingat. Tapi di balik kejayaannya, ada bisikan-bisikan yang terus menghantui para pekerja. Kisah lama yang selalu dibisikkan di warung kopi, di mes para buruh, bahkan dari mulut ke mulut oleh orang tua di desa. Sebuah kisah tentang tumbal. Konon, agar gula yang dihasilkan tetap manis, harus ada pengorbanan. Dulu, ada seorang anak kecil yang dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Tubuhnya hancur bersama batang-batang tebu. Darahnya bercampur dengan cairan manis yang akhirnya menjadi gula. Dan sejak saat itu, pabrik ini tak pernah kehabisan keberuntungan. Produksi selalu lancar, gula selalu manis. Aku merinding setiap kali mendengar cerita itu. Sebagian dari pikiranku itu menolak mempercayainya. Mungkin ini hanya dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak bermain di ladang tebu atau mencuri tebu dari pabrik. Tapi tetap saja, cerita itu terus terngiang dalam kepalaku. Namaku Anwar. Sudah 1 tahun aku bekerja di sini. Pabrik ini adalah salah satu dari sedikit pabrik gula yang masih beroperasi di Jawa Tengah. Aku hanya seorang buruh biasa, seorang perantau yang tinggal di mes bersama beberapa pekerja lain. Saat tidak bekerja, biasanya kami hanya menghabiskan waktu di mes, mendengarkan radio yang suaranya kadang berdesis, seperti ada yang berbisik di sela-sela siarannya. Malam itu, seperti biasa,
kami duduk, santai, bercengkrama, sambil menikmati secangkir kopi. Kalian udah tahu nggak? Kenapa Tresno berhenti bekerja? Tiba-tiba Cipto membuka pembicaraan. Aku menoleh. Belum. Dia bukannya baru kerja 6 bulan ya? Aku memang pernah mendengar bahwa Tresno mulai bertingkah aneh belakangan ini. Kupikir mungkin dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaan di sini. Emang anaknya aja kali yang gak niat kerja. Karyo menimpali sambil menyeruput kopinya. Cipto menggeleng. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Hehehe, jangan salah. Tresno itu rajin. Sampai akhirnya dia itu gak sengaja masuk ke gedung tua di belakang pabrik. Jantungku berdetak lebih kencang. Gedung tua? Gedung tua yang udah lama gak dipakai itu? Tanyaku. Cipto mengangguk pelan. Ia menurunkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Tresno itu bilang, dia itu nemuin kuburan di dalamnya. Bukan cuma kuburan. Katanya, di atasnya itu ada sajen, terus ada kemenyan, bunga, sama kayak ada sesuatu yang dibungkus sama kain putih gitu loh. Aku dan Karyo saling berpandangan. Habis itu, Tresno itu mulai berubah. Dia itu sering ketawa-ketawa sendiri di tengah kerja. Kadang mukanya itu kayak tiba-tiba pucat gitu loh, sambil ngelirik ke arah gedung tua itu. Malam-malam dia tuh sering keluar sendiri ke tempat yang tidak jelas. Aku bergidik mendengar cerita itu. Tresno sendiri itu awalnya masih berusaha cuek, tapi suatu malam dia itu tiba-tiba kebangun di kuburan gedung tua itu. Dia nggak tahu gimana dia bisa sampai sana. Nah, yang lebih aneh lagi nih, katanya dia tuh dengar suara ramai, kayak banyak yang ngobrol. Ada yang ketawa-ketawa, ada yang bercanda-bercanda. Ya kalau dibayangin katanya kayak suasana pasar malam, atau kayak lagi ada hajatan di sebuah desa gitu loh. Cipto terdiam sejenak, menatap kosong ke cangkir kopinya sebelum melanjutkan. Padahal dia itu ada di dalam pabrik gula yang sepi. Aku langsung merinding. Bayangkan, tengah malam kau terbangun di tempat asing, dikelilingi suara ramai yang tak terlihat wujudnya. Kata orang-orang tua di desa pabrik ini tuh bukan cuma tempat kerja manusia. Karyo menambahkan, suaranya lebih pelan. Katanya sih di sini itu ada kayak kerajaan jin atau semacam desa goib. Aku menghela nafas. Aku pernah mendengar tentang tempat itu, tapi tak pernah menyangka ada yang mengalaminya secara langsung. Itulah Tresno itu ketakutan setengah mati. Besoknya dia langsung resign. Mukanya pucat. Dia tuh gak bisa tidur. Gemeteran terus badannya. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya ada di posisi Tresno, sendirian di tengah kegelapan, dikelilingi suara-suara yang tak terlihat asalnya.
Tapi ada satu hal yang membuat semua ini semakin membingungkan. Menurut karyawan senior dan orang-orang yang sudah lama bekerja di pabrik ini, tidak ada kuburan di gedung tua itu. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang sebenarnya dilihat oleh Trisno? Perbincangan kami malam itu hanya berakhir dengan dugaan yang tak pernah mendapat jawaban. Keesokan harinya, kami tetap bekerja seperti biasa. Meski bisik-bisik tentang Trisno terus bergema di antara para buruh. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku sejak pertama kali aku bekerja di sini. Pabrik ini terasa berbeda. Bukan hanya karena bangunannya yang sudah tua, dengan tembok penuh lumut dan cat yang terkelupas, atau suara angin yang kerap berdesir di antara lorong-lorong kosong. Bukan pula karena beberapa sudut bangunan bertaut dengan akar-akar pohon besar yang mencengkeram dinding-dinding seperti tangan raksasa. Bukan. Pabrik ini memiliki sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa mengawasi. Mungkin itulah sebabnya aku selalu memastikan untuk pulang sebelum maghrib. Aku tidak ingin berlama-lama di sini setelah matahari tenggelam. Karena saat malam mulai turun, ada sesuatu yang berubah di udara. Merubah udara itu menjadi lebih dingin. Suara-suara menjadi lebih samar. Dan perasaan tidak nyaman semakin nyata. Suatu hari, aku harus lembur karena bertugas mematikan mesin. Hari itu, aku bersama Fitri baru saja menyelesaikan pekerjaan kami ketika langit mulai memerah di ufuk barat. Saat itulah, perasaan itu kembali. Perasaan bahwa kami tidak sendirian. Aku buru-buru bersiap untuk meninggalkan ruang mesin. Tapi sebelum keluar, aku menyadari sesuatu. Fitri masih berada di dalam. Fit, ayo pulang Fit. Panggilku. Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di sini. Namun, Fitri tak menjawab. Sebaliknya, ia justru berjongkok di belakang mesin, mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Kok kamu bisa ada di sini? Mau permen? Tanyanya dengan suara lembut, seolah sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Aku mengernyit. Tidak ada siapapun di sana. Kamu ngomong sama siapa? Tanyaku, mencoba melihat ke arah yang sedang ia tatap. Tapi Fitri tidak menjawab. Aku mendekat, dan semakin jelas aku melihatnya, semakin aku merasa sesuatu tidak benar. Gerak-geriknya, ekspresinya, semuanya terlihat aneh. Dari cara tubuhnya bergerak, dari caranya menyodorkan permen itu, Fitri seolah benar-benar sedang berbicara dengan seseorang. Tapi aku bisa memastikan dengan mataku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mbak buka ini ya permennya, ucap Fitri lagi. Aku semakin merinding. Fit, kamu ngomong sama siapa sih? Tanyaku lagi. Kali ini dengan suara lebih tegas. Fitri akhirnya menoleh ke arahku. Senyumnya masih tersungging di bibir. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tatapannya kosong. Seperti bukan dirinya lagi. Lah, ini loh, anak lucu banget, ucapnya
sambil menunjuk ke ruang kosong di depannya. Aku menelan ludah. Tidak ada siapa-siapa. Fitri. Aku menggeleng kuat-kuat. Mana Fit? Gak ada siapa-siapa kok. Saat itu juga, ekspresi Fitri berubah. Ia menatapku dalam-dalam. Matanya menjadi lebih tajam. Wajahnya serius, hampir tanpa ekspresi. Kamu mau lihat dia? Tanyanya dengan nada yang terdengar sangat salah. Aku terdiam. Sesuatu dalam diriku berteriak untuk tidak menjawab. Tapi bodohnya, aku justru berkata, "Mana?" Fitri tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Suara petir menyambar begitu keras, membuatku tersentak. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya, membasahi atap pabrik dan menciptakan gema menakutkan di dalam ruangan. Aku mengedarkan pandanganku ke sekitar, merasa semakin tidak nyaman, perasaanku semakin buruk. Lalu aku melihatnya. Fitri tidak sendirian. Di hadapannya ada seorang anak kecil. Sosok itu mengenakan kemeja lusuh dan celana pendek. Tubuhnya basah kuyup. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan darinya. Anak itu tidak memiliki bola mata. Hanya 2 lubang hitam kosong yang menatap lurus ke arahku. Jantungku seolah berdenti berdetak. "Mas?" Anak kecil itu memiringkan kepalanya, lalu tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang kecil dan kotor. "Ikut main sama aku yuk."